Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini dimulai dengan pembahasan mengenai garis besar materi-materi yang akan kita pelajari pada pelajaran biologi di kelas 12 ini. Bab pertama, kita akan menemui materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dibahas di sini ialah tumbuhan dan hewan, termasuk di dalamnya manusia. Nah, di pertumbuhan dan perkembangan ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih contohnya? Misalnya, faktor itu terbagi dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Untuk faktor internal, kita bisa menemukan istilah gen atau pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Kemudian untuk contoh faktor eksternal ialah misalnya sinar matahari, kemudian suhu, lalu kelembapan, dan lain sebagainya. Di bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai metabolisme. Sebenarnya, materi metabolisme ini agak sedikit menggoyangkan mental, karena kita akan banyak menemui istilah-istilah kimia, tapi tidak apa-apa, kita hadapi saja. Kita akan mempelajari mengenai enzim, kemudian ke anabolisme dan katabolisme. Untuk bayangan, anabolisme dan katabolisme ini ialah pembahasan mengenai proses fotosintesis dan proses respirasi sel. Nah, di bab selanjutnya kita akan mempelajari materi genetik. Materi genetik itu apa? Nah, di dalamnya ada gen, kemudian ada DNA dan RNA, lalu ada kromosom dan sintesis protein. Ini keseluruhan dari semua ini adalah isian dari sel. Jadi di dalam sel kan ada nukleus, kemudian ada nukleolus. Nah, di dalam nukleolus ini ada ini nih, ada gen, ada DNA, kemudian RNA, kromosom, dan sintesis protein. Nah, ini proses-proses ini berlangsung ketika proses penurunan sifat dari induk ke anaknya. Semua bahan materi genetik ini dibutuhkan, begitu. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu pembelahan sel. Sebenarnya di kelas sebelumnya kita juga sudah pernah membahas ya mengenai mitosis dan meiosis. Apabila teman-teman sudah lupa, kita ada pembahasan mengenai N dan 2N, ada diploid dan haploid. Nah, ini sebenarnya pembahasan lanjutan dari pembelahan sel. Di dalamnya ada mitosis, ada meiosis, dan gametogenesis. Di gametogenesis ini sebenarnya kita juga sudah mempelajarinya di bab sistem reproduksi ketika proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur. Nah, di kelas 12 ini kita akan membahas kelanjutannya seperti apa. Bab selanjutnya ialah pembahasan mengenai pewarisan sifat. Di pewarisan sifat ini kita akan banyak bercengkrama dengan bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini adalah Bapak Mendel yang melakukan percobaan mengenai pewarisan sifat. Maka di pewarisan sifat ada hukum. Hukumnya disebut dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian kita akan mempelajari mengenai probabilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika proses pewarisan sifat berlangsung. Lalu ada penyimpangan semu hukum Mendel. Namanya juga kemungkinan, maka pasti ada penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini kita akan bahas nantinya. Kemudian masuk di bab selanjutnya, yaitu pola-pola hereditas. Di pola-pola hereditas ini ada determinasi seks, kemudian pautan dan pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Ini kita masih membahas mengenai gen atau mengenai pewarisan sifat. Bab selanjutnya kita akan membahas mengenai hereditas pada manusia. Di subbab pertama yaitu kita membahas penentuan kemungkinan jenis kelamin. Jadi kita hanya membahas kemungkinan saja ya, bukan kepastiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah cacat menurun. Lalu kita masuk ke penyakit menurun yang tertaut kromosom seks dan tidak tertaut kromosom seks. Lalu
di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai golongan darah. Sebenarnya kita juga sudah mempelajarinya di kelas kemarin. Sistem penggolongan darah itu ada banyak, namun di sini kita akan hanya membahas mengenai sistem ABO dan sistem Rhesus. Di sistem ABO ada 4 jenis golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Kemudian di sistem Rhesus ada 2 jenis golongan darah yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Lalu kita akan membahas mengenai gen letal pada manusia. Ketika kita membicarakan gen, ada letal. Tadi jika teman-teman memperhatikan di sebelumnya juga ada gen letal. Gen letal itu apa? Jadi gen letal itu adalah suatu gen yang ketika diturunkan kepada keturunannya akan menyebabkan kematian. Lalu kita masuk ke bab mutasi. Di bab mutasi ini ada 4 subbab. Yang pertama ada proses mutasi itu seperti apa. Kemudian kita akan mengenal macam-macam mutasi ada berapa jenis. Lalu kita akan masuk ke mutagen dan kita akan mempelajari pengaruh mutasi bagi manusia. Jadi mutasi itu sesuatu yang terjadi ketika ada kelainan pada gen. Kita akan membahas bab evolusi. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan istilah evolusi. Dari gambar ini pun kita sudah bisa menebak apa yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas mengenai asal-usul kehidupan, kemudian berlanjut ke proses kehidupan sehingga terjadi evolusi dalam kurun beberapa ribu tahun atau beberapa juta tahun. Nah, kita akan bahas bab pembahasan ini di bab evolusi. Kita sudah masuk ke bab terakhir di pembahasan pelajaran biologi untuk kelas 12, yaitu materi mengenai bioteknologi. Bioteknologi ini adalah salah satu ilmu biologi yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Di antaranya ialah mikrobiologi, kemudian biologi molekuler, lalu ada genetika, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang terkandung di dalam bioteknologi. Bioteknologi ini merupakan teknologi-teknologi yang memanfaatkan keanekaragaman hayati. Nah, bioteknologi terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional kita mengenal tempe, kemudian oncom, lalu ada kecap, ada keju. Itu adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan dari ilmu bioteknologi konvensional. Untuk bioteknologi modern, kita mengenal ada kultur jaringan, kemudian kita mengenal bayi tabung, kemudian kita mengenal cloning. Nah, itu adalah contoh-contoh produk bioteknologi modern. Itu adalah materi-materi yang akan kita bahas di kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.